Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lanjutkan materi IPS terpadu pada kesempatan kali ini. Insya Allah anak-anakku sekalian, di akhir bulan ini kita akan laksanakan penilaian akhir semester ganjil sebagai bahan evaluasi selama proses pembelajaran ya, yang mana kita jalani yaitu adalah pembelajaran daring selama semester ganjil ini atau semester yang pertama ini. Nah, anak-anakku sekalian, disimak dengan baik ya materi-materi yang Bapak sampaikan, kemudian juga bisa sambil direview kembali materi-materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya ya, dibuka kembali rangkuman-rangkumannya, semoga bisa menjadi bahan untuk belajar ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini adalah sebuah keniscayaan, tetapi pasti ada faktor-faktor yang mendasari sehingga kemudian interaksi sosial itu bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya sugesti. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga yang diberi sugesti menuruti tanpa berpikir kritis dan rasional. Ya. Jadi misalnya adalah seorang dokter, ya. Jadi seorang dokter ini memberikan saran atau memberikan resep ya kepada pasien agar dia menghindari makanan-makanan tertentu gitu misalnya yang tidak boleh dimakan jika ingin segera sembuh. Maka pasien tanpa berpikir kritis, tanpa berpikir rasional, dia akan mengikuti apapun yang dikatakan oleh dokter. Karena apa? Karena ingin sembuh gitu ya. Ini adalah sugesti. Kemudian ada juga yang disebut dengan imitasi ya. Imitasi ini ya berasal dari bahasa Inggris imitation, yang artinya tiruan atau peniruan. Jadi faktor imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Imitasi sendiri adalah tindakan meniru sikap, penampilan, maupun gaya hidup orang lain. Nah, jadi misalnya ini adalah ingin meniru penampilan dari Cristiano Ronaldo ya, dari gaya rambutnya. Jadi karena mengidolakan Cristiano Ronaldo, maka kemudian meniru gaya rambut Cristiano Ronaldo. Gaya alisnya juga dibuat mirip Cristiano Ronaldo misalnya. Ini adalah imitasi ya, mencoba untuk meniru tindakan, sikap, penampilan dari orang lain. Kemudian yang lebih dalam dari imitasi yaitu adalah identifikasi. Adalah proses meniru untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi perbedaannya adalah kalau imitasi tadi hanya meniru sikap gitu ya atau tindakan gitu ya. Kalau identifikasi ini benar-benar ingin sama dengan orang lain gitu ya. Jadi proses identifikasi ini erat kaitannya dengan imitasi ya. Apabila proses meniru atau imitasi sudah sangat mendalam, maka akan terjadi yang disebut dengan identifikasi ya. Misalnya karena ngefans banget nih dengan Superman gitu ya, maka dia akan berusaha untuk berpenampilan seperti halnya Superman ya. Bukan ya mulai dari gaya rambutnya, alisnya, kemudian juga termasuk gaya pakaiannya gitu ya. Agar bisa menjadi sama dengan Superman. Ini adalah contoh yang disebut dengan identifikasi. Yang berikutnya adalah simpati. Ya, simpati ini bukan kartu ya, bukan provider gitu ya, tetapi simpati di sini adalah proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain atau kelompok orang ya. Ketertarikan itu disebabkan oleh sikap, penampilan, wibawa atau tindakan ya.
Ya sebagai suatu contoh ya, karena mungkin anaknya sedih ya, atau anaknya banyak merenung ya, atau anaknya ini banyak pendiam, atau mungkin karena ada masalah tertentu, mungkin kelahi dengan temannya, maka sang ibu tetap senyum ya, kemudian menghibur, "Sabar ya, Nak." Nah, ini adalah contoh simpati. Ini juga bisa berlaku bagi kita kepada teman kita ya, menghibur teman kita yang sedang kesusahan atau sedih ya. Misalnya ya, ini adalah contoh simpati. Kemudian yang lebih dalam dari simpati namanya adalah empati ya. Empati adalah proses larutnya kejiwaan seseorang ke dalam kedukaan atau kesukaan orang lain. Jadi empati merupakan kelanjutan rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan simpatinya. Jadi kalau simpati tadi ya hanya sekedar misalnya kawan kita sedang sedih, kemudian kita menghibur ya. Sabar ya kawan. Kemudian kawan kita mungkin sedang jatuh ya, ya sabar ya, semoga cepat sembuh. Tetapi kalau empati, empati ini proses larutnya kejiwaan seseorang karena merasakan juga kedukaan yang dialami oleh orang lain misalnya. Maka sebagai contoh adalah temannya jatuh terluka, kemudian sebagai wujud empati bukan hanya sekedar sabar ya nak, sabar ya teman, bukan, tetapi kemudian dia larut dengan melakukan tindakan nyata. Jadi menolong ya, misalnya kemudian membelikan apa hensaplas misalnya ya untuk menutup luka temannya. Ini contoh ya. Kemudian ada juga motivasi. Dalam suatu interaksi sosial merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan yang rasional ya. Motivasi ini biasanya terjadi karena melihat orang lain ya. Misalnya seorang atlet karena melihat atlet yang lain atau seniornya berhasil ya, maka dijadikan sebagai motivasi agar dirinya juga mengikuti jejak seniornya agar juga bisa menjadi atlet yang berhasil ya. Ada juga misalnya atlet pesepak bola karena melihat Cristiano Ronaldo maka kemudian dia juga jadikan motivasi agar saya juga bisa sukses seperti halnya Cristiano Ronaldo ya, misalnya seperti itu. Bentuk-bentuk interaksi sosial anak-anakku sekalian. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Yang pertama adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif dapat berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Jadi interaksi sosial asosiatif ini anak-anakku sekalian adalah interaksi sosial yang bersifat positif ya. Jadi interaksi sosial akan memberikan nilai yang baik ya. Jadi misalnya adalah ini ya, kerjasama ya, gotong royong ya. Karena apa? Hal-hal yang positif gitu ya, bermanfaat ya. Kemudian selain itu juga yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif ini berkonotasi negatif karena interaksi sosial ini dapat menimbulkan terjadinya perpecahan dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini ada 3 macam ya. Ada persaingan, ada kontravensi, ada konflik. Apa sih persaingan, apa sih kontravensi, dan apa itu konflik, apa perbedaannya? Persaingan merupakan proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu ya. Jadi ada persaingan ya. Ini misalnya persaingan dua regu dalam pertandingan narik tambang. Mereka bersaing karena ingin menang gitu ya. Sama-sama ingin menang. Ya ini contoh persaingan ya. Kemudian ada juga kontravensi. Merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang ditandai adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau perasaan tidak suka yang disembunyikan gitu ya. Jadi seolah-olah baik gitu ya,
biasa saja, tetapi dalam hatinya ada rasa tidak suka, ya. Jadi kontravensi ini berada di antara persaingan dan pertentangan. Wujud kontravensi ini dapat berupa sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangannya. Misalnya dua orang pegawai atau dua orang karyawan di depan atasannya, ya, di depan bosnya mereka nurut gitu, baik gitu. Tetapi di belakang mereka bersaing, ya. Mereka bersaing, mereka terjadi kontravensi di antara keduanya karena apa? Karena sama-sama ingin naik jabatan misalnya, ya. Ingin menjadi manajer, ya, misalnya itu, ya. Jadi terjadi kontravensi di antara keduanya karena terjadinya keinginan yang ingin dituju, sementara tempat itu hanya ada slot satu saja. Sehingga mereka muncul rasa tidak suka, dianggap ini pesaing saya ini, gitu, ya. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian ada juga yang disebut dengan konflik, ya. Tentu anak-anakku sekalian sudah sering mendengar, ya, apa yang disebut dengan konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan, gitu, ya. Jadi konflik dapat terjadi disebabkan perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan juga karena perubahan sosial, ya. Misalnya karena tidak puas dengan hasil pemilihan, eh, misalnya pemilihan bupati, pemilihan wali kota, kemudian pihak yang kalah melakukan sweeping atau melakukan apa namanya unjuk rasa, atau bahkan lebih ke mengarah ke apa namanya tindakan-tindakan yang tidak terpuji, ya, aksi-aksi melakukan pembakaran ban dan lain sebagainya. Ini contoh, ya, karena terjadinya apa konflik antara kelompok satu pendukung calon satu dengan pendukung calon lainnya misalnya, atau misalnya juga terjadi antara supporter sepak bola, ya, karena supporter ini tim yang didukungnya kalah kemudian menyerang supporter lainnya misalnya, ya, tim lainnya. Ini adalah contoh konflik yang terjadi sebagai bagian daripada gejala sosial, ya. Ini adalah proses sosial di mana orang-orang ataupun kelompok mereka apa namanya menantang pihak lain. Inilah yang disebut dengan yang disebut dengan konflik. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekian, ya, yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Ingat baik-baik anakku sekalian, insya Allah setelah ini nanti minggu depan Bapak masih akan berikan satu materi lagi. Akhir bulan kita insya Allah akan laksanakan ujian akhir semester, ya, atau penilaian akhir semester. Review kembali materi-materi yang pernah Bapak sampaikan, ya. Semoga anak-anakku sekalian dipermudah di dalam belajar, ya, banyak beribadah, banyak berdoa kepada Allah, selalu taat kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, ya. Mohon doa restu dari kedua orang tua, semoga belajar kita, anak-anakku sekalian, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.